Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Dwi Aprian Saputra dengan nomor NIM 205121119. Saya saya berasal dari kelas D, Desain Studio 2. Akan presentasikan karya saya selama semester 2 ini. Yang pertama, ada karya saya yang berupa partisi berjudul In-Laws. In-laws merupakan partisi yang berada di antara ruang keluarga dan ruang kerja. Sebelumnya, ruangan ini tidak memiliki sekat antara keduanya sehingga in-laws hadir sebagai solusi. In-laws sendiri, dia mengambil inspirasi dari lidah mertua. Berikut ini adalah transformasi bentuknya. Transformasi bentuk ini diambil dari batang tanaman, karena lidah mertua ini memiliki pola-pola di batangnya yang tidak teratur dan tidak simetris. Kemudian setelah mengambil pola ini kemudian dipotong sehingga menjadi dua, dan diambil yang sebelah kiri. Nah, sebelah kiri ini kemudian diaplikasikan menjadi sebuah partisi yang diberi frame. Nah, frame ini bertujuan untuk memberi komposisinya, sehingga komposisi yang tidak teratur tadi bisa menjadi satu. Selain itu, penggunaan frame ini juga untuk menambah kesan partisinya, karena partisi sendiri tidak mungkin tanpa frame. Untuk sambungannya di setiap sisi ini menggunakan sambungannya seperti ini. Sambungan ini berupa takikan-takikan kecil, kemudian disatukan dan dibaut. Untuk bagian sambungan keduanya, yaitu yang menyatukan antara pola partisi dengan frame, yaitu dengan memotong sedikit pada bagian tengah frame, kemudian dimasukkan. In-laws ini juga berada di Kelurahan Pandoharjo, berdekatan dengan kedua proyek yang akan saya jelaskan nanti. Kemudian untuk proyek kedua berjudul WeBorn. WeBorn ini merupakan tribun. Mengapa WeBorn ini ada? Karena permasalahan yang ada di site ini, yaitu site ini sangat tidak menarik karena sudah sangat lama sekali tidak dikelola oleh pemerintah, sehingga desain tapaknya sungguh tidak enak dipandang, karena jelas jika ruang publik itu membutuhkan desain yang baik juga agar masyarakat juga tertarik. Oleh karena itu, WeBorn hadir sebagai suatu desain yang setidaknya dapat mempercerah visual yang ada di site ini. WeBorn mengambil fokus pada lapangan basket yang berada di lapangan Denggung, Taman Alun-Alun Denggung, yang berada di Kelurahan Tridadi, Sleman. WeBorn sendiri hadir sebagai tribun karena lapangan basket ini tidak memiliki tribun. Lapangan basket ini kebanyakan masyarakat menonton basket ini berada di tangga-tangga sebelah sini. Nah, tangga ini bermaterial batu alam sehingga ketika siang hari sungguh sangat panas karena material batu alam cukup lama untuk menyerap panasnya, sehingga dia akan bertahan di permukaan dengan waktu yang tidak sebentar di permukaan batu alam. Oleh karena itu, WeBorn hadir menggunakan material kayu yang mana kayu sendiri cepat dalam menyerap panas, sehingga permukaannya ini hanya sebentar saja menahan panas, kemudian akan terserap ke dalam. Selain itu, WeBorn sendiri merupakan salah satu tempat public space di mana tidak hanya sekedar menonton basket, namun WeBorn sendiri bisa digunakan sebagai tempat masyarakat untuk berinteraksi biasa atau berinteraksi ringan saja. Untuk transformasi bentuknya, WeBorn sendiri mengambil dari ombak laut. Ombak laut ini ketika dilihat dari atas akan bentuk seperti ini.
Kemudian Wibon mengeksplorasi bentuknya seperti ini. Nah, setelah dieksplorasi bentuk seperti ini, kemudian ini di-extrude ke atas sehingga bentuk seperti ini menggunakan batang-batang kayu sehingga dia tidak simetris melengkung sehingga bentuknya sedikit maju mundur seperti ini. Kemudian untuk naungan yang menggunakan bambu ini fungsinya sebagai penahan angin juga karena menurut set analisis dari Wibon sendiri, udara di sini melaju cukup cepat yaitu sekitar 5 meter per detik pada pukul 4 sore. Mengapa pukul 4 sore? Karena Wibon sendiri akan sangat aktif digunakan pada pukul 4 sore yaitu pada jam pulang kerja, masyarakat akan sering datang ke alun-alun. Selain itu, Wibon sendiri menggunakan teknik craftsmanship yang cukup kental karena masing-masing dari balokan kayu ini disambung menggunakan uh, dinabol besi. Jadi masing-masing belokan kayu ini dibolong, kemudian dinabol sehingga sangat kencang. Untuk material digunakan tadi, Wibon sendiri menggunakan kayu pinus untuk belokan kayunya, kemudian untuk landasan yang menggunakan beton yang bersentuhan langsung dengan tanah. Kemudian untuk tegakan-tegakan dan atau naungan ini menggunakan bambu petung. Karena bambu petung sendiri memiliki diameter yang besar dan dia termasuk jenis yang lebih kuat daripada jenis bambu yang lain. Lanjut ke karya yang ketiga. Karya yang ketiga ini berjudul Ekster. Ekster atau bisa dipanjangkan menjadi X shelter, yaitu shelter yang terinspirasi dari telur. Sebenarnya bukan mengambil dari cangkangnya atau apapun, tapi mengambil dari isi dari telur tersebut, yaitu pada kuning dan putih telur. Ekster sendiri berada di sini sebagai solusi karena pada set ini berada di Pandoharjo berdekatan dengan In-laws di sini. Di set ini cukup panas, yaitu berada jika menurut data pengukuran di set ini sih, pada pukul 11 sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat berada di sekitar 29 derajat sampai 30 derajat. Hal ini menyebabkan set ini cukup panas bila tidak ada penghalang sinar matahari. Oleh karena itu, Ekster hadir untuk memberi naungan kepada petani. Oh ya, sebelumnya set ini sebagai tempat pemanen padi karena sebenarnya set ini dulunya sebagai lahan pertanian karena sudah lama tidak dikelola. Lama-kelamaan sekarang digunakan petani-petani yang ada di sekitarnya untuk memanen padi mereka. Nah, karena set ini sangat panas, Ekster hadir sebagai tempat untuk bernaung sementara atau mungkin agak lama. Dan juga untuk tidak menghapus fungsinya sebagai tempat pemanen padi, Ekster hadir dengan alat pemanen padi yang menyatu dengan Ekster sendiri. Informasi bentuknya tadi seperti ini. Putih telur dan kuning telur ini tadi dipisahkan, untuk kuning telurnya menjadi naungan, menjadi shelter, dan putih telurnya menjadi landasan. Dan juga Ekster menambahkan alat pemanen padi. Kemudian ketika disatukan menjadi seperti ini. Untuk bagian atasnya, atapnya, ini dia menggunakan kain sateks. Kain sateks sendiri merupakan kain yang cukup tahan air, tapi tidak sepenuhnya tahan air. Apabila dia terus-terusan terkena air, mungkin akan tetap bocor, karena dia berfungsi hanya sebagai tempat naungan yang kontemporer. Tapi dia tidak memblokir sepenuhnya cahaya matahari. Dia masih bisa menyalurkan cahaya matahari, sehingga shelter ini tidak terasa gelap. Kemudian material-material untuk sambungannya dia seperti ini. Jadi pada setiap bambu ini dia diberi ring besi yang kemudian ditanam ke pasangan bata. Oh ya, sebelumnya untuk material yang ada di sini, pada bagian landasan dia menggunakan alas beton, kemudian di atasnya ada pasangan bata, di atasnya lagi ada bambu-bambu yang disusun secara
horizontal, kemudian di atasnya lagi ada naungan dan juga alat pemanen padi. Untuk sambungannya ini tadi menggunakan ring besi yang ditanam ke pasangan bata, kemudian untuk pengait, sekaligus struktur pengencang dari ekster ini, dari naungan ini, dia menggunakan, kabel untuk menarik ke belakang. Kabel ini sendiri juga berfungsi sebagai tempat, mengikat dari kain satek sendiri, yaitu penutup, dari naungan ini. Eee, Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari karya yang saya buat selama semester 2 ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.